Dulu ada Al-Imam siapa, anak lupa nih, abah sama anak, anak lupa. Ada di kitab Manhajus Sawi juga ada. Anak lupa siapa namanya. Lagi naik kuda ini. Abah sama anak ini lagi naik kuda nih. Dua-duanya ulama besar sih. Al-Imam Asy-Syaukani bukan Imam Asy-Syaukani. Lupa. Lagi naik kuda, tiba-tiba ya ini Ra'al Fallah. Dia melihat ada petani. Ini petani ngomong, Ra'aitun Nawawi. Aku dulu pernah melihat Imam Nawawi. Kata ini petani. Tiba-tiba abahnya ini turun dari kuda dan berjalan. Anaknya bilang, "Abah, kenapa abah turun? Apakah pantas aku naik di atas kuda, sedangkan petani yang pernah melihat guruku dalam keadaan berjalan?" Padahal Imam Nawawi udah meninggal itu, bukan masih hidup. Jadi akhlak adab kepada guru bukan hanya ketika masih hidup. Imam Nawawi posisi udah meninggal itu. Sama seperti Kyai Khalil Bangkalan. Anda pernah dapat cerita. Satu waktu Kyai Khalil Bangkalan naik delman. Ketika naik delman, tiba-tiba Kyai Khalil nanya, "Ini kuda berasal dari mana?" "Dari Bima, Kiai." "Turunkan saya." "Kenapa, Kiai?" "Saya punya guru berasal dari Bima. Maka saya tidak mau naik kuda yang berasalnya di tanah yang pernah diinjak oleh guru saya." Sampai segitunya, ente bayangkan akhlak adab murid dalam pada guru. Itu kalau ente mau dapat berkah daripada ilmu ya, dengan akhlak, dengan adab. Sebab al-adab al-akhlak qablal ilm. Al-akhlak al-adab fawqal ilm. Akhlak adab itu di atas ilmu. Akhlak adab itu sebelum ilmu. Sampai-sampai Mugaddam Tsani Al-Habib Rahman Segaf, beliau bilang, "Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun, lakana asyrafu khalqillahi iblis." Kalau hanya dengan modal ilmu saja, modal ilmu tanpa akhlak, tanpa adab, seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk paling mulia adalah iblis. Kalau cuma memodal ilmu doang. Makanya kan ada adabul muta'allim, ada adabul alim juga. Penuntut ilmu nih ada adab, ada akhlak ketika dia menuntut ilmu. Nah, orang alim juga ada akhlak, ada adab. Banyak adabnya orang alim. Salah satunya tawarru anil futyah, tarkul jidal, ya. Berhati-hati dalam berfatwa. Di zaman sahabat Rasulullah, di zaman sahabat, ketika itu para sahabat Nabi lagi berkumpul, ada satu orang bertanya satu pertanyaan. Contoh nanyanya ke anak gitu ya. Anak lempar ke ente aja yang jawab. Nanti dilempar lagi sama sahabat satunya. Dilempar lagi. Terus sampai pertanyaan itu kembali ke orang yang pertama. Kenapa? Saking berhati-hatinya mereka dalam berfatwa. Gak sembarangan ngeluarin fatwa intoleran, radikal, Habib intoleran. Al-Imam Malik kata beliau apa? "Aku tidak berani mengeluarkan fatwa sebelum ada 90 orang, yang dimana 90 orang itu harus mengakui bahwasanya aku bisa mengeluarkan fatwa. Ketika 90 ulama itu mengakui atau mereka mengakui kalau aku bisa mengeluarkan fatwa, baru aku mau mengeluarkan fatwa." Dan Al-Imam Malik pernah diberi 97 pertanyaan. Semua pertanyaan beliau jawab hanya 3. Sisanya berapa berarti? 97, sisa 94. 94 beliau jawab apa? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Beliau jawab la adri. Itu pertama, kalau ente mau dalam menuntut ilmu. Kedua, ente dalam menuntut ilmu, yakni ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat
Fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Yakni di dalam hati, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh. Apa daging itu? Daging itu adalah hati. Yani al-qalb ra'sul jawarih. Hati itu adalah kepala. Hati itu pemimpin dari seluruh anggota badan. Anda mau tanya, yang menggerakkan kedua mata inti untuk melihat itu siapa? Yang menggerakkan apa? Hati. Yang menggerakkan mata untuk melihat. Hati kan? Berarti mata hanya alat untuk melihat. Yang menggerakkan hati. Yang menggerakkan lidah inti untuk berbicara. Hati. Yang menggerakkan telinga inti untuk mendengar. Hati. Yang menggerakkan tangan inti untuk menyentuh. Hati. Yang menggerakkan kaki inti untuk melangkah. Hati. Berarti semua ini mata alat untuk melihat, telinga alat untuk mendengar, lidah alat untuk berbicara, tangan alat untuk menyentuh, memegang, kaki alat untuk berjalan. Tapi dari semua itu, kepalanya, penggeraknya adalah hati. Idza taghayyara ar-ru'us, taghayyara mar'us. Ya. Apabila pemimpin rusak, yang dipimpin rusak. Berarti baik buruknya anggota tubuh seseorang tergantung pada apa? Pemimpinnya. Pemimpinnya anggota tubuh apa? Hati. Pertanyaannya, baik buruknya hati itu dari apa? Itu pertanyaannya. Kalau baik buruknya anggota tubuh itu dari hati, maka baik buruknya hati itu tergantung pada apa? Tergantung pada makanan yang masuk. Sebab kenapa? Makanan yang masuk itulah yang hati itu tumbuhkan dari makanan. Maka salah satunya apa berarti kalau kita mau menuntut ilmu? Kita harus waro, harus punya sifat waro, berhati-hati. Bagaimana waroknya para ulama? Al-Imam An-Nawawi, Sahibul Majmu', ya, Syarah Muhaddab, Imam Nawawi, Sahibul Minhaj, Sahibul Majmu', beliau tidak pernah memakan apel. Kenapa nggak mau makan apel? Karena apel di daerah beliau itu ditanam di lahan milik pejabat. Makanya beliau nggak mau makan apel. Ikhtiyat, berhati-hati. Yang syubhat aja nggak mau, apalagi yang haram. Satu, dua. Apa namanya? Al-Imam Asy-Syairadi. Al-Imam Asy-Syairadi yang ngarang kitab Muhaddab, itu beliau tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran yang berasal dari Damaskus itu ditanam di lahan-lahan yang tidak ada yang memiliki lahan tersebut. Makan sayuran yang berasal dari lahan-lahan yang tidak ada orang yang punya, beliau nggak mau. Saking waroknya, saking hati-hati. Al-Imam Hanafi pernah selama 7 tahun beliau tidak pernah mau makan kambing. Makan kambing hukumnya apa? Sunnah. Tapi selama 7 tahun beliau tidak mau makan kambing. Kenapa? Semenjak kambing milik Baitul Mal di Kufah itu hilang, semenjak itu beliau nggak mau makan kambing. Kenapa? Saking hati-hatinya beliau. Takutnya kalau beliau makan kambing, ternyata kambing yang dimakan itu adalah kambing milik Baitul Mal yang hilang. Sampai segitunya. Akhirnya beliau nanya sama tukang kambing. Biasanya kambing itu masa hidupnya berapa lama? 7 tahun. Maka selama 7 tahun beliau tidak makan kambing sampai benar-benar yakin kalau kambing milik Baitul Mal telah mati. Al-Imam Haramain. Imam Haramain guru besar, ulama besar. Imam Haramain satu waktu ditanya suatu pertanyaan, beliau nggak bisa jawab. Ulama yang lain ngomong, ya Imam, engkau ini pemimpin kami, engkau pemimpin para ulama, engkau ulama besar, kenapa kau tidak bisa menjawab pertanyaan ini? Apa kata beliau? Mungkin karena air susu yang tertinggal. Maksudnya? Mungkin karena air susu yang tertinggal. Maksudnya apa Imam? Beliau cerita, dulu ketika aku masih kecil, ketika aku dilahirkan bayi,
ayahku sangat berhati-hati dalam memberi makan ibuku yang saat itu menyusui. Satu waktu, tanpa sepengetahuan ayah dan ibuku, aku sedang disusui oleh budak perempuan. Maka seketika ibuku mengambilku, diserahkan kepada ayahku. Ayahku masukkan jarinya untuk mengeluarkan air susu budak perempuan tersebut, karena itu air susu yang syubhat. Mungkin aku tidak bisa jawab pertanyaanmu, karena masih ada air susu syubhat yang tertinggal. Sampai segitunya waroknya para ulama, ikhtiyatnya para ulama-ulama. Jadi itu ya. Jadi kalau mau ya ini manfaat, dapat ilmu manfaat, dapat ilmu barokah, itu jalankan itu. Khidmat, ya ini belajar, tetap harus belajar. Laisal mar'u yuladu aliman. Nggak ada orang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Kita belajar, kita khidmat, melayani guru, taat, patuh, selama perintah guru tidak melanggar syariat. Karena la maksiat la ta'ata fi maksiat la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ini tahu di zaman Syekh Bakar bin Salim ada orang mau berguru sama Syekh Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, ente nggak bisa sembarangan mau berguru sama anak tes dulu. Siap ya Habib. Ente cari bukit yang tinggi, terus ente terjun. Suruh naik jurang, suruh terjun. Apa nggak mati orang? Tapi karena dia benar-benar niat taklim, dia benar-benar luar biasa ketaatannya, dia pergi naik, dia terjun. Ketika dia terjun, subhanallah, tidak ada satu titik apapun yang patah, tidak ada luka apapun. Dia balik lagi, udah ya Habib, kata Syekh Bakar bin Salim, tadi kamu waktu loncat merem apa melek? Merem. Oh nggak sah, ulang melek. Ulang lagi. Jangan apa? Jangan tutup mata. Jangan tutup mata. Buka kau punya mata. Naik lagi dia. Dia naik. Dia terjun lagi. Dia buka matanya. Ketika dia buka mata, subhanallah, kenapa dia pertama kali jatuh itu, pertama kali lompat kok dia nggak luka? Ternyata ketika dia di lompatan kedua, ketika dia membuka mata, di situ ada sayap-sayap yang nampung dia sehingga dia nggak jatuh. Allah. Itu pertama, itu masih pertama, itu belum. Kedua, ente pergi ke masjid. Ini coba kalian misalnya, ente pergi ke masjid. Nah ini namanya khawarikul adah, hal-hal di luar kebiasaan. Kadang orang nganggapnya nyeleneh, padahal enggak. Ya, kalau orang-orang yang nggak paham ya, mereka nggak paham. Ketika orang sholat ngadep Ka'bah, ente sholat membelakangi Ka'bah. Bayangin, memang Ka'bah kiblat ke sana, ya kan? Sholat ngadep sana kan? Nah dia disuruh ngadep belakang, ngadep sana. Di masjid lagi rame orang, tapi dia nggak peduli orang mau ngomong apa, nggak peduli. Di masjid tuh dia sholat membelakangi kiblat. Orang-orang yang lewat, gharam, gila, junun, gila ini orang. Masa dia sholat belakangi kiblat, junun, gharam. Orang semua lewat bilang begitu. Tapi ente tahu, ketika dia sholat, gemeteran begini dia. Kenapa? Dia lihat ada Ka'bah di depan dia. Allah. Makanya dikatakan imtithalul amr khairun min suluki. Menjalankan perintah guru itu lebih utama, lebih didahulukan daripada akhlak dan adab. Tahu itu kaedahnya siapa? Itu kaedahnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau kaedahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Yakni al-adab khairun min imtithalil amr. Jadi sumama guru nyuruh pijit kepala saya, sopan nggak megang kepala guru? Nggak sopan kan? Nggak ada adab kan? Tapi itu imtithalul amr, perintah dari guru. Maka pijit. Kalau mau pakai kaidah Abdullah bin Mas'ud, kalau mau pakai kaidahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya enggak, saya nggak mau. Kenapa? Karena lebih mendahulukan adab. Tergantung, itu mau tinggal pilih aja. Mau kaidahnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau mau pakai kaidahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang penting intinya akhlak, adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Kalau itu pengen dapat ilmu manfaat, pengen dapat ilmu barokah, bukan hanya sekedar belajar, tapi khidmat, ya, khidmat, layani dia punya guru, ta'zim dengan penuh penghormatan, memuliakan akhlak, adab, dia bakal dapat ilmu manfaat. Yang lainnya Ya. udah Ya,